seekor kura-kura berubah jadi legenda. Itulah yang terjadi di Desa Belawa, Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Banyak cerita perihal dari mana datangnya kura-kura di tempat ini. Yang paling kondang adalah cerita seorang pertapa yang dikutuk menjadi kura-kura karena menyobek Al-Quran. Masih banyak versi lain yang belum jelas kebenarannya. Yang jelas, mitos terlanjur menyebar dari tempat ini. Termasuk kabar khasiat air sumur yang bisa mengabulkan segala keinginan. Benarkah semua cerita itu? Malam ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata di Kabupaten Cirebon yang bernama Cikuya Belawa. Dan mitos yang berkembang di masyarakat setempat bahwa kura-kura yang berada di sini berasal dari sobekan Al-Quran. Benarkah demikian? Di sebelah kanan saya ada Bapak Yayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan Pak sejarah dari tempat ini? Konon ceritanya mulai tergenda daripada masyarakat Belawa bahwa dulu ada semacam patilasan Syekh yang namanya dulu adalah Syekh Datuk Putih. Dia dulu punya semacam musuh atau orang yang tidak senang dengan syiarnya. Jadi dia ada semacam peperangan dan ada secari Quran yang tercecer dan disobek-sobek. Lantas itu dibuang di kolam. Jadilah kura-kura. Nah, kalau Bapak lihat sendiri nih, pernah nggak mengalami kejadian entah penampakan atau mendengar suara gaib di sekitar sini Pak? Di sumur tua ini. Itu ada apa Pak? Ada semacam suara ledakan atau air itu kayak membeku gitu. Apakah ada orang-orang yang sering berkunjung ke tempat ini Pak? Banyak juga yang konon ceritanya gitu minta semacam pengasihan gitu dari sumur tua yang ada di sebelah kanan. Terima kasih Pak Yayat atas informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Setelah mendengar cerita dari Pak Yayat nih, tanggapan dari Kang Ujang sendiri itu bagaimana? Ya, ini sangat menarik sekali ketika ada mungkin cerita zaman dulu ada yang menentang terhadap Islam dan mereka jelas-jelas tidak percaya dengan adanya Al-Quran dan Al-Quran tersebut dibuang dan ketika dibuang itu menjadi kura-kura. Oleh karena itu insya Allah pada malam hari ini atas izin Allah akan mencoba untuk berinteraksi apakah benar cerita tersebut. Baiklah Kang Ujang, hal apa yang akan kita lakukan untuk pertama kali? Kita akan melakukan mediumisasi untuk mencari keberadaan info-info tersebut. Boleh silakan langsung saja. Iya. Tak mau membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tenangkan diri Anda? Anda siapa? Datuk Bodas. Anda penunggu di sini? Sudah berapa lama Anda di sini? 200 tahun Anda itu tinggal di sebelah mana? di pohon gede. Ki Datuk Bodas tahu cerita tentang tempat ini? Tahu Bisa diceritakan ke kami? bisa Bagaimana? sejarah Belawa ya anu babat tadina ibu itu tol Dari mana? ibu itu tol jata. Terus apa yang Anda tahu tentang ini? Jadi kami tadi bertapa di dia kaburangan kitabna di barang jadi punya Bodas Sama siapa itu lemparnya? sama saya. Loh, kenapa Anda melemparkan Al-Quran itu kan tidak salah? Bukannya Anda yang mengajarkan di sini yang kebaikan? Jadi bukan Al-Quran kitab Jawa kuna Kenapa Anda melakukan hal itu? karena kaburangan Kesialan, kenapa? bertapanya batal Dan kitab Jawa kuno itu punya Anda atau punya guru saya siapa guru Anda? Imam Tapa. Mau patung dari Gunung Ciremai itu? Iya Sudah lama Anda berguru dengan Ibu? Kenapa? udah lama Kenapa Anda bisa kok ada di tempat ini gitu? Dari sana terus ke sini. karena saya bertapa di sini. Nah, bertapa itu dalam tujuan apa? Apa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau sebatas untuk Anda menggali kesaktian Anda atau seperti apa? Menggali kesaktian saya Ada berapa makhluk sejenis Anda di sini, Ki? banyak Seperti apa wujud mereka? seperti binatang-binatang Dan apakah banyak orang-orang melakukan pertapaan di sini? banyak Dan semuanya untuk mencari ilmu atau kesaktian seperti itu? mencari kesugihan banyak ya. Kemudian Anda mengabulkannya atau sebangsa Anda mengabulkan? Enggak, karena dia salah meminta Emangnya harusnya minta ke siapa? yang sama sang pencipta. Dan saya pernah mendengar cerita tentang adanya Syekh Datuk Putih. Siapa dia? Datuk Putih itu orang yang sudah tua
yang sedang bertapa di sini. Bersama Anda? Apa yang dia lakukan di sini selain bertapa? Dia menjaga daerah kampung sini. Kenapa kitab-kitab itu bisa menjadi kuya-kuya seperti itu? Karena kitab itu sakti. Apakah ada arti kura-kura sendiri? Itu kutukan dari siapa? Katanya kitab itu menjadi kutukan. Gimana ceritanya? Karena saya kesal yang disumpah menjadi kuya bodas. Oh, Anda yang menyumpahin kitab itu? Iya. Oh, Anda menyumpahin kitab? Pokoknya kitab itu Anda yang pelajarin. Jangan ngawur gitu, Pak. Anda tahu sejarah tempat ini. Kita pergi aja ya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa? Wah, kalian tidak mengenal Allah ya? Semua Pak. Semua kasih Allah. Wah, Lama, mediator sadar. Mediumisasi berlanjut lagi. Bisa tenang? Assalamualaikum. Duduk. Assalamualaikum. Kami datang baik-baik. Duduk. Assalamualaikum. Enak dia. Anda bukan Muslim ya? Bukan. Siapa nama Anda? Hidau. Anda penghuni asli sini? Bukan. Di mana asal Anda? Saya dari Cilacap. Dari Cilacap, kemudian ke sini tinggal di sini atau hanya mampir? Saya hanya mampir bertamu. Sudah lama Anda bertamu di sini? Sudah lama. Kenapa Anda bertamu di sini? Karena di sini tempatnya ramai. Saya hanya minta Anda tolong ceritakan asal-usul daripada Belawa. Tidak tahu ya. Oh, kenapa tidak tahu? Saya takut. Siapa yang Anda takuti? Takut di sana. Itu dia siapa? Dia penunggu asli di sini. Tujuan Anda di sini apa? Saya mencari teman. Untuk apa, Mas? Apa teman untuk menyekutukan Allah? Iya. Oh, berarti ada orang-orang yang ritual untuk melakukan pesugihan apa itu? Ada. Anda ajak semua ya? Kenapa? Itu tidak boleh loh. Saya sangat senang. Sebenarnya apa sih yang masyarakat lakukan di sini? Minta apa sama Anda? Ya, minta biar sukses. Kemudian Anda mengabulkannya? Mengabulkan. Emang Anda bisa mengabulkan? Ada lagi yang bisa mengabulkan. Saya belum perantara. Anda perantaranya, kemudian ada yang bisa mengabulkannya lagi? Ada. Makhluk sebangsa Anda? Iya. Siapa dia? Itu pemimpin di sini atau Anda ketuanya? Ketua saya. Siapa namanya? Saya tidak mau menyebutkan namanya. Saya takut. Memang kalau Anda menyebut namanya, apa yang akan dia lakukan terhadap Anda? Dia akan mengusir saya. Ya bagus, usir aja karena Anda kan mengajaknya nggak benar. Tidak. Saya sudah senang di sini. Anda ini sudah berapa lama sih di sini? Sudah lama. Kenal tentang Syekh Datuk Putih tidak? Tidak. Terus yang Anda tahu bisa diceritakan nggak? Di sini tuh ada sosok seperti apa aja, ada apa aja? Sini aja. Ceritakan enggak? Ki. Menceritakan atau tidak? Kenapa? Saya takut. Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Buat. Stop. Kami masih penasaran dengan cerita tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu Anda siapa? Saya Buyut Kari. Apa Anda peninggal asli di sini? Saya pengikut dari Syekh Belawa yang ternyata adalah murid Ki Amuk Maruf. Syekh Belawa itu siapa? Belawa adalah tokoh yang membuka babat tanah desa Belawa. Sudah berapa lama Anda belajar ilmu dengan Syekh Belawa? Sudah lama karena saya asli murid Syekh Marbut. Syekh Marbut itu siapanya? Marbut adalah guru besar saya dari Japura. Berarti hubungannya dengan Syekh Belawa? Saya dipercaya sama Syekh Belawa untuk melindungi sebuah kitab kanuragan yang sangat luar biasa, di mana isinya terkandung beberapa ilmu yang sangat luar biasa Seperti apa? untuk kekayaan, pengasihan, dan juga untuk kekuatan yang sangat luar biasa. Maksudnya Anda belajar ilmu seperti itu? Saya dipercaya sama Syekh Belawa untuk melindungi kitab tersebut dari pengejaran orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab karena akan dipergunakan untuk kejelekan. Sekarang kitab itu masih ada? Saya diperintahkan Syekh Belawa untuk memusnahkan kitab tersebut dan dijadikan sebagai kura-kura. Oh gitu, jadi bukan Al-Quran yang sobekan-sobekan seperti itu. Dan ingat, sampaikan pada semua masyarakat, bukan Al-Quran. Al-Quran utuh kitab Allah dan tidak boleh dirobek. Ada cerita menarik, katanya ketika kura-kura yang putih atau yang apa tadi, nah itu ketika mengambil itu atau apa, itu orang itu akan celaka. Itu benar nggak seperti itu? Tidak. Sekali lagi mintalah kepada Tuhan yang Sang Pencipta
alam semesta ini. Terus saya mendengar di sini tempat ada orang yang minta-minta pesugihan di situ. Itu apa, dari golongan mana itu? Kenapa Anda diam saja gitu? Kami bukan diam. Tetapi- Itu sebuah ujian untuk mereka. Kuat tidak iman mereka untuk meminta kepada selain Allah. Biasanya apa aja sih yang mereka minta? Untuk pesugihan. Untuk kelarisan serta penghasilan. Dan biasanya di sini ada yang mengabulkan nggak sebangsa jin atau Banyak. kemudian benar dikabulkan? Iya. Memang bisa makhluk sebangsa mereka itu mengabulkan? Kata saya tadi hanya untuk pengujian iman mereka. Setebal apa iman mereka terhadap Sang Pencipta. Kalau boleh tahu Anda ini golongan apa ya? Saya murid Syekh Belawa. Bangsa? Manusia. Itu manusia. Sebangsa manusia? Tidak mungkin Anda pasti jin yang mengaku-ngaku seperti itu. Meskipun sebenarnya mungkin muslim. Iya, kalau Anda jin muslim Anda tidak boleh berbohong. Kuyanya itu sekarang Tiba-tiba, mediator ini berubah sikap. Kenapa? Anjen saha. kenapa? Ada siapa? Kaulah ada unggo di daerah. Kenapa? Kenapa? Bisa tenangkan diri Anda? Tidak suka kedatangan kami. Telah mengganggu. Mengganggu kenapa? Kamu tidak mengganggu kok. Ngijak-ngijak daerah saya. Enak mana? Kan tadi saya sudah Kalau di mana? Tak disangka, makhluk ini malah menyerang. daripada berlawan. Ya, selamat. Kenapa? Sekarang, dia lari menuju pohon besar. Tiba-tiba ada makhluk lain yang memasuki dan sekarang Kang Ujang Mustobi sedang mengejar karena makhluk itu naik ke atas bukit, bisa dilihat sendiri di belakang saya. Sedang nggak? Allah Akbar. Allah Akbar. Tarung mana jember? Saya tidak mau tarung. Saya datang baik-baik. Adu kesaktian sama saya. Tidak ada yang sakti di dunia ini. Diam. Diam. Kenapa Anda tidak terima dengan kedatangan kami di sini? Agak ranggu banget. Anda mau ngomong nggak? Kan ngebelok-belok jalan tuh pemerintah. Pesugihan. Kamu yang pemerintah. Penghasilan. Oh, berarti Anda yang mengabulkan. Boleh tahu Anda itu sebangsa apa ya? Siapa? Emangnya sebangsa jin bisa mengabulkan permintaan manusia? Ya sudah, nah. Kenapa? Enggak, saya nggak mau minta sama Anda. Bukan Anda yang mengabulkan. Anda tidak cuma saya Belawa. Kenapa nggak ada? Musuh saya. Diam. Keluarin aja. Enggak, karena makhluk ini ganas sekali, dia hampir mau menyerang saya dan dia menghancurkan beberapa bambu di sebelah kirinya. Kenapa Anda mengajak-ajak orang untuk menyebutkan Allah? Atas janji kuring sebangsa jin. Nggak ganggu manusia sampai akhir ya. Kita urusan mana? Ya urusan saya untuk meluruskan. Jangan seperti itu. Ya syukur mampu. Terus gimana sejarahnya sebelum ada Syekh Belawa ini? Iya bukan kuring di dia. Dari mengapa bertanah di dia? Ada berapa banyak sih makhluk sejenis Anda di sini? Obat. Wujudnya seperti apa? Hanya Kenapa sih Anda merasa nyaman di sini? Sini di pojok coba. Pojok coba. Kenapa? Kenapa suka tempat itu kenapa? ya seperti surah ayat-ayat. Oh berarti banyak orang yang meminta-minta di sini ya untuk melakukan ritual, untuk mendatangkan Anda. Dan Anda yang mengabulkan. Iya. Bagaimana sih Anda mengabulkannya? Kemarin minta pesugihan. Tina jangka waktu sebulan, 2 bulan anjingnya tiasa sararugi. Terus biasanya apa yang mereka kasih? Ayah kagak Oh yang dimakan apanya berarti? Harusnya gitu. Iya. Tapi memang bisa memenuhi permintaan orang minta itu. Ini buktinya Apa? terus obat. Enggak, semua kan Allah kok. Ya sok dibuktikan. Memang yang dilakukan Syekh Belawa itu ngapain di desa ini? Dibarkan agama Islam. Anda suka. Anda nggak suka? Sabangsa kesuka tidak. Kenapa Anda tidak menyangka Syekh Belawa dulu? Anda tidak berani ya sama Syekh Belawa. Buktinya Anda dendamnya sekarang. Bahwa benar itu kitab itu dibakar, terus itu menjadi kura-kura itu benar. Anda tahu nggak ceritanya? Bisa cerita ke kami? Kuring nonton eta kegiatan eta teh. Gimana? Eta sengaja si sesepulah eta teh hanya keur meunikeun abdi nempokeun isi-isi. Apa dalam isi-isi aya pengasihan kekuatan. Sareng aya kanuragam aya pesugihan. Di mana jalma masyarakat anu daun tak dibelakeun ku goreng. Itu tadi kalau dari kitab kunonya itu berubah jadi kura-kura itu Anda bisa ceritakan nggak sih bagaimana prosesnya? Eta hanya sekedar silop. Ada maknanya enggak dari kura-kura itu? Saur arti Sunda nama eta teh sareng ari cenah kudu
jeung yakin erek kuring erek bahasa malhang. Kalau Belawa sendiri apa artinya? Bela sareng apa? Jadi sebenarnya anak itu cuma memanfaatkan situasi di sini. Bos, yang sakit itu kena indit mana? Lamun ti indit ngisar kadang kudu di jalan. Kenapa? Anda mau pergi atau gimana? Kalau keluar Anda jangan ajak-ajakan orang. Ya? Mau nggak? Saat mediator ini mau keluar, dia berada di posisi di ujung pohon dan di atas tebing dan membahayakan jasad mediator ini. Sampai saat ini masuk ke dalam tubuh mediator belum mau keluar juga. Akhirnya mediator siuman. Namun satu mediator sudah menunggu. Kali ini makhluk yang merasuk cukup tenang. Assalamualaikum. Boleh tahu Anda siapa? Saya Ya. kayaknya Buyut Bu Iqbal itu siapa ya? Ada kaitannya dengan Syekh Belawa? dari Buyut itu Jadi yang duluan di sini tuh Ki Buyut Endong atau Syekh Belawa? dua nama satu orang. Bagaimana itu ceritanya? Belawa itu hanya gelar. Dan Anda ini? Saya ingin menanyakan tentang kitab kuno yang berubah itu. Anda tahu nggak siapa pembuatnya? Bisa diceritakan ke kami? Ki Buyut itu sebelum kesini dia sudah bawa kitab itu. Rama menetap di sini. Ada seorang pemuda dari negeri Batam tergabung di sini untuk mempelajari kitab Jamus Layang Kalimasada. Apa itu artinya Kalimasada? Untuk menggambarkan dua buah kebajikan. Kebajikan apa? Kesopanan, Ya. silaturahmi, dan semua yang berhubungan dengan kebagusan, saling mengasihi. Berarti bukan ada pengasihan Kesaktian atau seperti itu. Semua buah kebajikan, kekuatan, semuanya bersumber dari Sang Di Atas. Kemudian kenapa dihancurkan akhirnya? Bukan dihancurkan, Tetapi tapi pemuda yang dari wetan yang berguru karena gagalah dia marah. Bukan marah kepada Ki Buyut Empal, dia marah sendiri. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mempelajari kitab itu. Anda tahu siapa pemuda itu? Namanya? Allah dilepah. Jadi itu orang mana sebenarnya? Kenapa dia bisa kesini dan belajar gitu? Dia dari Mataram. Kalau Arya itu sebenarnya dia berniat belajar untuk belajar agama atau untuk kesaktian dia sendiri? Semuanya apa yang ada dalam isi kitab itu. Kita bikinan manusia ya. Jadi tujuannya apa itu kitab itu? Dibuat Untuk membenarkan akidah manusia, untuk pelajari saling kasih. Apa benar kitab itu dibakar? Bukan, kitab itu hanya disobek-sobek dan dilempar di bawah itu. Dan muncullah Kenapa namanya Jamus Kalimasada? Yang saya tahu Kalimasada itu berasal dari dua kalimat syahadat. Jamus Kalimasada beda dengan kitab Layang Kalimasada. Bedanya kenapa? Untuk bab dunia dengan bab akhir. Itu
hablum minan dan hablum minallah. Ada pesan. Ada pesan yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat di sini? Kalian lihat hewan di situ yang datang ke sini mesti untuk menguji batin kita supaya sabar, tidak untuk mencari kekayaan ataupun bersekutu dengan bangsa-bangsa yang di sini yang menjerumuskan. Ingat apa yang di atas. Ingat perjuangan di buyut tol. Perjuangan dalam arti apa? Menyucikan diri untuk yang di atas. Dan sombong congkak ataupun mengubah rasa dendam. Insya Allah masyarakat di sini nanti pada dengar dan bisa dijalankan. Itu tugas kalian. Anda bisa keluar sendiri. Saatnya makhluk ini pamit pergi. Menarik sekali perjalanan kita malam ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil, Kang Ujang? Ya, banyak sekali hikmah yang diambil malam ini. Tadi ada Syekh Belawa yang dengan kitab itu beliau bisa untuk mengajak manusia dan kebenaran dan juga mengajak kebaikan, tidak menyekutukan Allah. Mungkin cara daripada Syekh Belawa membuat kitab itu adalah tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah segala-galanya. Banyak cerita dari makhluk gaib tadi, Kang, mengenai kitab yang berubah jadi kura-kura. Itu bagaimana kebenarannya? Ya, saya Belawa ketika untuk mengamankan kitab yang mereka bawa dan mereka pelajari itu berbagai macam cara. Mungkin agar kitab itu tidak dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab, mungkin mereka melemparkan dengan menjadi kura-kura. Nah, kura-kura di sini adalah menggambarkan bahwasanya manusia itu adalah harus tetap bersabar dan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.